Suaranya kok sungkang. Ini kan orang yang mapan jadi kursinya panas. Mohon maaf loh. Kok gatel itu duduk. Ini kok bicara begini. Dan menjadi public talks, jadi diskursus, dan tiba-tiba diskusinya kemana-mana. Saya ikuti. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau mendengarkan cerita saya lebih detail? Kok mau? Matikan semua rekan. Itu membuka cerita. Karena tadi sudah ada tawaran ke saya, sedikit mungkin tantangan ke saya, dan saya cukup mendengarkan dengan seksama tadi. Beliau sampaikan sejarah, ada tesisnya, beliau menceritakan dengan luar biasa, dan YouTube-nya sudah saya lihat. Saya tidak terlalu dekat, jujur tidak terlalu dekat dengan beliau, tapi saya bilang, loh, sopo saya lahir di sini, digembleng di sini, dilatih di sini, mendapatkan tugas-tugas di jabatan publik di sini. Apa iya terus aku pindah? Saya dapat istri saya ini sudah yatim piatu. Dia tidak berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Dan kemudian menampai kehidupan dengan tertatih-tatih sampai bisa hari ini. Tiba-tiba ada orang datang, mungkin utusan Gus Buat gitu. Terus nawaknya bojo anyar, jelas. Kita terima. Katanya lu Gus. Ini aja Bang, udah tinggalkan itu. Ayo belum. Gue nom, suge. Anaknya wong pangkat kira-kira gitu loh. Tinggalan mereka. Terus tiba-tiba rasa cinta pada istri saya, kesetiaan saya, memori panjang saya itu tiba-tiba dihapus silau dengan yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khala wala quwwata illa billah. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Saya banyak bertemu dengan para ulama, dukun juga. Dukun lo ngadepin jenengan. Iya, setengah dukun. Dengan para pollster, tukang survei juga, ilmuwan politik juga, bertemu masyarakat hampir tiap hari. Kan kemarin jalan sama beliau di Cirebon. Ini baru hari kedua saya pulang. Istri saya keliling Jawa Timur kemarin. Teman-teman kali. Enggak. Lebih bang Solwau terus waktu pijet saya. Anak saya baru pulang dari Bali. Sehingga saya sampaikan pada TPN, kayaknya Anda memecah belah keluarga saya. Tapi saya merasa terharu saja karena loh, kok banyak orang membantu saya dengan sebuah kesadaran. Padahal polling saya kan turun. Padahal terakhir dari Kompas itu rankingnya langsung drop, langsung nomor 3. Dan kemarin nomor 1, merasa nomor 2. Para alim ulama, romo kiai semua yang hadir. Suatu ketika saya main ke tempatnya Pak Roy Shihab. Menarik buat saya karena saya diajak makan dan keluarganya kumpul di sini. Ada cucunya. Saya didoakan. Doanya ini sederhana, tidak panjang, tidak pakai bahasa Arab. Saya doakan yang terbaik. Itu saja. Itu majelis ke saya. Makanya sudah tahu belum kira-kira siapa yang akan jadi presiden. Kira-kira ngobrol panjangnya kan? Sudah. Siapa sudah tulis di langit.
Dari mana tahu? Ya dari langit itu. Siapa orangnya? Tunggu nanti pada saat coblosan. Tapi sudah dituliskan di sana. Tugas saya hanya dua saja. Satu, saya berikhtiar. Dua, berdoa. Itu saja. Terus saya lihat video-video beliau, ada yang menarik. Jangan kau pilih orang yang ingin dapat kekuasaan dengan cara menggebu-gebu, penuh nafsu. Saya belajar betul. Karena saya pernah 4 kali bapak-bapak berkompetisi. 2 kali di DPR. Kebetulan kepilih terus saya. Terus. Dan tiba-tiba periode kedua saya di DPR belum selesai. Bu Mega minta dengan cara sedikit memaksa. Padahal saya itu popularitasnya hanya 8%. Elektabilitasnya itu 3-4%. Itu modal awal. Dan yang dukung cuma PDIP. PKB nggak mau dukung dari dulu. Tapi saya bersaudara dengan mereka. Dan kan biasa-biasa saja. Diamanai rakyat. Saya menang. Sendirian. Periode kedua. Waktu itu wakil saya pun Pak Heru mantan bupati berbalik ke PDI juga. Jadi jangan diusung bandeng DWA. Periode kedua saya sudah mulai milih. Karena wakilnya berganti, saya disuruh milih. Siapa putar-putar. Saya ngelamar Gus Yusuf. Tapi nggak berkenan. Setelahnya, kayaknya Bu Mega hanya bilang gini, kamu kenal nggak sama Gus Tats? Gus Tats? Siapa kamu? Gue loh anaknya Mbah Mun. Putranya Mbah Mun itu. Oh, Gus Yasin, Bu. Oh ya, Tats Yasin kok namanya. Iya, iya. Jadi kalau beliau panggilnya Gus Tats gitu. Mau dong burung nih di DPRD kok. Kamu sama itu, siap. Sepersekian detik saja. Dan beliau nggak ada di situ. Kenapa kemudian Bu Mega mengambil itu? Dan beliau tadi jelaskan dengan sangat clear. Sebenarnya Marhen Nahdien ini bodoh. Nanti seorang ya. Bertemulah mereka. Jadi secara kultural sebenarnya sama. Sosiologisnya sama. Tapi saya mencoba untuk menggali, menemukan bergandeng itu enggak kan. Maka pernah saya bertemu dengan kawan-kawan dari PKB berkali. Karena saya ingin bersama. Tapi kan politik punya pilihan. Dari situlah akhirnya saya berjalan. Maka kalau tadi ditanya Pak Ganjar ini serius apa enggak, saya itu kalau sudah ada perintah nggak pernah nggak serius. Waktu maju pertama jadi DPR itu pasti pakai nomor urut 3 saya. Dan yang jadi cuma 2, lah nggak jadi saya. Tapi yang nomor 2 jadi duta besar. Kayak ketoping. Yang dilantik saya, Pak Ganjar PAW enggak dilantik, karena nggak jadi dilantik. Lah itu Allah yang kasih itu, kan saya. Saya udah nggak jadi. Periode berikutnya, jangan kamu nomor 1, jangan nomor 2 saja. Karena apa? Karena nomor 1 itu mau dijalui terus. Kira-kira aku kira ada duit oke. Sudah 1 periode sesuatu itu. Enggak, kamu tetap nomor 1. Ya sudah diperintah. Jadi lagi saya. Kalau dijadikan pimpinan komisi, saya itu siapa? Bapak saya juga bukan politisi di kandang banteng, di keluarga saya sendirian. Enggak ada. Dan di sebuah proses perjalanan yang waktu itu saya lalui begitu. Ini saya ceritakan agak kira-kira ini para Romo Kiai Gus ini melihat saya seperti apa.
Jadi saya itu sebenarnya biasa-biasa saja menghadapi situasi ini. Tapi kesepakatan saya dengan panjenengan semua adalah satu, menjaga NKRI. Gak lebih dari itu. Maka ketika saya bertemu dengan banyak golongan, saya tidak bermaksud menuduh. Tapi di antara 3 calon itu, sayalah satu-satunya orang yang tidak pernah membawa isu identitas. Silakan bincang. Kecuali jenengan tidak pernah membaca dan tidak pernah nonton YouTube, tidak pernah nonton medsos. Evidence based bukti, semua rekaman jejak digital ada, dan semua sekarang balik. Semua balik pada kondisi sing ring ada di B, sing B di A, yang kemarin mencaci sekarang mendukung, dan saya konsisten. Ketika saya awal-awal maju, sahabat saya sendiri yang tidak sepakat dengan saya, ya Pak. Kemudian muncul istilah andeng celeng, masih ingat? Ganjar tidak ada prestasinya. Ganjar siapa? Itu teman saya sendiri. Dan saya diam. Saya melawan sama sekali. Dan saya didukung oleh orang-orang sahabat-sahabat saya yang ada di pemerintah. Dan itu bukan, kamu tak dukung ya? Karena awalnya kita bercerita bagaimana pembangunan ini berkelanjutan, kita sama satu visi, kita sama satu misi, kita sama satu ideologi, jaga NKRI. Saya tiba-tiba mau, tidak Bapak Ibu. Nanti dulu toh. Kenapa saya? Karena saya yakin Anda yang bisa. Gitu. Tapi ya kita lihat sambil jalan. Itulah suruh saya naik terus. Sampai pada titik tertentu saya istiqamah. Bismillah. Saya terima. Partai sudah ada? Belum. Partai saya belum oke. Maka ingat, ada partai-partai yang berkumpul yang diisukan akan ngusung saya. Pasti masih ingat. Ya. Apakah saya tiba-tiba pindah ke sana? Tidak. Apakah partai saya juga partai yang sempurna, terbaik? Enggak juga. Kita juga banyak kekurangan. Tapi saya sampaikan, saya lahir di sini, digembleng di sini, dilatih di sini, mendapatkan tugas-tugas di jabatan publik di sini. Apa iya terus aku pindah? Saya dapat istri saya ini sudah yatim piatu. Dia tidak berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Dan kemudian menampaki kehidupan dengan tertatih-tatih sampai bisa hari ini. Tiba-tiba ada orang datang, mungkin utusannya Gus Fuad itu kan. Terus nawaknya bojo anyar. Kita terima. Katanya lu Gus. Ini aja, udah tinggalkan itu. Ayo bro, gue nom, suge, anak wong pangkat kira-kira gitu loh. Terus tinggalan loh. Terus tiba-tiba rasa cinta pada istri saya, kesetiaan saya, memori panjang saya itu tiba-tiba dihapus. Silau dengan yang seperti itu. Saya politik tidak sederhana. Saya begini. Jadi kalau mengajak tarung dengan saya adalah tarung ideologis. Tidak pernah mundur saya pada soal itu. Semua sudah saya hitung. Maka saya tidak pernah ragu pada soal itu. Tapi saya hormat pada banyak orang. Itu membuka cerita. Karena tadi sudah ada tawaran ke saya. Sedikit mungkin tantangan ke saya. Dan saya cukup mendengarkan dengan seksama tadi. Beliau sampaikan sejarah, ada tesisnya, beliau menceritakan dengan luar biasa, dan YouTube-nya sudah saya lihat. Aku deh.
saya tidak terlalu dekat, jujur ya Gus, tidak terlalu dekat. Iya. Tapi saya bilang, loh, sopo ya? Suaranya kok sungkan. Ini kan orang yang mapan jadi kursinya panas. Mohon maaf loh. Loh kok gatel itu duduk. Karena begini sama bicara begini. Dan menjadi public talks, jadi diskursus, dan tiba-tiba diskusinya kemana-mana. Saya ikuti. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau mendengarkan cerita saya lebih detail? Kok mau? Matikan suara. Siap.